Hari itu Ibu sedang marah betul dengan Pak Jokowi karena dibatalkannya Pak BG pada waktu itu sebagai calon Kapolri. Semua syarat sudah dipenuhi kok. Gitu. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi yang akhir-akhir ini membingungkan kita sekalian, bahwa Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati sudah kurang harmonis sampai pada akhirnya Gibran harus masuk menjadi cawapresnya Prabowo. Dan tentu rakyat pun akan penasaran kira-kira apa menjadi persoalan di balik ini semua. Dan di dalam video-video ini kita akan saksikan dan mendengarkan bersama pernyataan dari beberapa tokoh yang menggambarkan kronologi keretakan hubungan Jokowi dan Megawati yang berujung pada Gibran yang harus keluar dari PDI Perjuangan dan masuk menjadi cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Mari kita saksikan video selengkapnya. Saya masih ingat dalam alam pikiran saya yang sangat sadar, kongres pertama PDI Perjuangan setelah Pak Jokowi menang di Bali. Menang pemilu ya presiden 2014 ya, menang presiden nih, bukan menang kongres. Menang pilpres. Iya. Menang pilpres. Waktu itu yang diusulkan sebagai Kapolri kan Pak BG. Terus beliau menjadi tersangka di KPK oleh Abraham Samad. Kemudian tetap di fit and proper sama DPR, masih ingat. Tapi kemudian pencalonannya terus kemudian pra peradilan beliau menang. Ya. Bebas dari posisi tersangka. Terus kemudian tetap dibatalkan sebagai calon Kapolri. Meskipun DPR semua kurus setuju. Waktu itu Pak Jokowi masuk ruangan Ina Green Bali Beach, tempat kongres PDI. Ya, Bung Karno ini ya. Nah, Sanur. Ya, Sanur ya. Nah itu Pak Jokowi masuk ke ruangan itu betul-betul berjalan sendiri tanpa pas pampres menggunakan jaket merah. Dan seluruh hadirin di situ, kader-kader PDI Perjuangan itu meneriaki "hu" kepada beliau. Ini Presiden Republik Indonesia yang berjalan. Kader PDI. Hari itu Ibu sedang marah betul dengan Pak Jokowi karena dibatalkannya Pak BG pada waktu itu sebagai calon Kapolri. Semua syarat sudah dipenuhi kok. Gitu. Baik sahabat sekalian, mungkin dari pernyataan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, ternyata kemarahan atau keretakan hubungan antara Jokowi dan juga Megawati itu bermula ketika Pak Budi Gunawan diajukan menjadi calon Kapolri saat itu, namun ternyata tidak terpilih sekalipun di peradilan Pak Budi Gunawan sudah bebas dari tersangka dan juga sudah di fit and proper test oleh DPR. Ternyata keputusan terakhir yang menjadi Kapolri bukan Pak Budi Gunawan. Jadi di sini Ibu Megawati sangat marah waktu itu, sehingga mungkin itulah awal mula keretakan atau ketidakharmonisan hubungan antara Megawati dan juga Jokowi. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kasihan betul ini Pak Jokowi. Lo legal formal lo. Saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Tapi ada saatnya akan balas nih.
Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Nah, terbukti. Baik, pernyataan terakhir ini yang luar biasa dari Pak Jokowi. Selama ini saya dihina, difitnah, segala macam. Tetapi di Jogja ini saya akan lawan. Dan bukti dari perlawannya itu ternyata benar juga. Bahwa dengan keputusannya untuk melawan itu, ya seperti saat ini kita saksikan. Ya, mulai dari anak bungsunya menjadi Ketua Umum PSI. Lalu yang berikut Gibran maju menjadi Cawapres Prabowo. Dan ini salah satu bentuk perlawanan itu sebenarnya. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Baik, sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan pernyataan dari Pak Presiden Jokowi bahwa sebenarnya ada yang membuang isu bahwa keinginan Pak Jokowi itu untuk menjadi presiden 3 periode. Tetapi sesungguhnya menurutnya bahwa beliau tidak berkeinginan untuk maju menjadi presiden di periode ketiga. Artinya kalau sampai dengan menjadi presiden 3 periode itu kan sudah melanggar atau melabrak konstitusi. Sehingga beliau menyatakan bahwa ada isu yang lagi dilempar oleh pihak-pihak tertentu untuk menjerumuskan. Ya, dari 3 hal yang ia sampaikan bahwa ada yang ingin menampar mukanya dengan pernyataan 3 periode tadi, 1 ingin menampar mukanya, yang kedua mencari muka, yang ketiga menjerumuskan. Sehingga kalau memang dari hal ini kita sudah bisa duga dan bisa tahu bahwa sesungguhnya Pak Jokowi tidak menginginkan untuk menjadi presiden 3 periode. Tetapi isu itu sengaja dilontarkan hanya semata-mata untuk menampar muka Pak Jokowi atau menjerumuskan Pak Jokowi itu sendiri. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Apalagi maksudnya ini? Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Apa kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya dia pernah menawarkan saya menjadi menteri, saya tidak mau. Berapa kali acara kita dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari. Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini, lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa bang, dan saya bilang saya tidak punya jawabannya, saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan sekarang. Kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam, tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi sekali langsung. Saya sepakat itu dia, biar lebih pasti ya. Presiden, apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain, atau mungkin kamu tidak suka sama saya, atau apa? Yang ngomong aja, gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100%, nggak bisa. Adi, saya harus suka sama Adi 100% juga nggak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan dan sebagainya. Ya. Tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah. Kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa.
tidak apa-apa. Mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi, mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat, bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan dua. Kira-kira seperti itu yang saya harapkan tidak bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Ini pernyataan sikap atau juga yang unek-unek dari seorang Adiana Pitupulu, ya ini loyalis Jokowi dan menjadi juru debatnya PDI Perjuangan dari masa ke masa ya. Dan beliau sudah mengungkapkan ya kekecewaannya atau kecewa dengan sikap Jokowi yang penuh ketidakpastian. Ya kalaupun memang beliau lebih memilih untuk mendukung paket lain, tetapi ketidakpuasannya apapun tidak pernah diungkapkan di depan para kader PDI Perjuangan itu sendiri. Sehingga ini menjadi sebuah tanya besar. Ada apa? Maksudnya apa begitu? Sehingga Bung Adiana Pitupulu tadi mengatakan bahwa seandainya bertemu Pak Jokowi, ia ingin bertanya langsung ke Pak Jokowi, mengapa hal ini bisa terjadi? Kalaupun itu seandainya ia bertemu secara langsung. Tetapi pernyataan kekecewaan dari seorang Adiana Pitupulu ini memang juga bukan tanpa dasar, tetapi karena beliau adalah orang yang memang pasang badan ketika Pak Jokowi berpindah dari Jokowi ke DKI dan juga naik menjadi presiden selama 2 periode ini. Sehingga kalaupun kekecewaan ini juga adalah kekecewaan mewakili segenap loyalis dari Pak Jokowi itu sendiri. Dan bagaimana mungkin misalnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa saya akan netral ya, di acara makan siang kemarin dengan calon-calon presiden ya, atau di acara pertemuan dengan 193 kepala daerah ya. Bagaimana dia bisa mengatakan demikian kalau misalnya pada saat yang sama itu keluar hasil rekaman dari pertemuan wakil menteri desa ya dengan beberapa orang ya yang kemudian menyatakan mereka adalah paguyuban sedulurnya Jokowi ya, dan kemudian katanya mempersiapkan bagaimana desa-desa ya di berbagai wilayah itu pokoknya bagaimanapun caranya supaya mereka akan menjadi pendukung Gibran ya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana Jokowi itu bisa mengatakan bahwa tidak ada intervensi ya? Dan juga bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tidak akan ada intervensi kalau kemudian bukan mustahil ya. Mas, apa ya mungkin Mas? Kesatria itu berdiri bersama pengkhianat. Apa ya mungkin namanya kesatria kok berdiri bersama pengkhianat? Ya gak mungkin Mas. Wong kesatria itu anti berkhianat kok berdiri sama pengkhianat. Aneh banget. Yang namanya pengkhianat sampai kapan juga pengkhianat gitu loh. Orang besar aja dikhianatin, apalagi nanti rakyat kecil kayak gini lah, diobok-obok, dipermainkan, nggak dipedulikan gitu loh. Itu terus ngomong apa itu, daripada takluk di bawah ketiak wanita. Siapa maksudnya ketiak wanita itu siapa? Hah? Ketiak wanita itu siapa? Maksudnya Bu Mega gitu. Woi Mas, sadar ya, sadar gitu. Di satu sisi ngomongin Pak Jokowi kinerjanya bagus, di satu sisi ngomong Bu Mega gini-gini, partai gini-gini mengekang. Kalau memang Bu Mega mengekang, kalau memang partai mengekang, apa ya mungkin Pak Jokowi bisa menjalankan tugasnya sebaik ini gitu loh. Mikir tuh Mas, aneh banget itu, jangan dibalik-balik gitu loh. Ketika dulu IKN yang menentang banyak sekali dari semua pihak, yang pasang badan siapa? PDIP. Ya, harus malah sampai saat ini yang berdiri tegak menjadi backingan Pak Jokowi, yang pasang badan buat Pak Jokowi itu ya malah partai. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang lain pada menentang, jelas-jelas kebijakan bagus yang ingin menentang kan yang pasang badan juga malah partai. Aneh. Di satu sisi ngomong Pak Jokowi kinerjanya baik, di satu sisi ngomong dikekang partai. Nggak mungkin kalau dikekang partai bisa bekerja sebaik ini, malah didukung partai yang ada.
nggak nyambung. Baik, ini satu pernyataan dari seorang netizen yang sedikit kecewa ketika Jokowi diagung-agungkan tetapi partainya sendiri diobok-obok. Jadi menurutnya ya kalau presiden berjalan atau berkinerja baik, kalau itu memang partainya juga ikut mendukung. Sehingga harusnya kalau memang Jokowi diagung-agungkan, partainya pun demikian. Dan sebaliknya. Ibu lagi serius ngobrol sama. Dari awal aku udah ngira ini bakalan jadi bumerang buat PDIP sendiri. Jangankan Pak Jokowi, kita aja yang ngelihatnya seolah-olah kayak ada hal yang tersepelekan, ada hal yang tak terindahkan, yaitu suatu kehormatan presiden itu sebenarnya harus dijaga. Nggak seharusnya di situ diperlakukan buat seperti story itu dan menunjukkan bahwa seolah-olah gitu Pak Jokowi sebagai presiden itu nggak ada apa-apanya dibanding ketua partai. Nah, ini yang sebenarnya harus dijaga. Setinggi apapun, seberpengaruh apapun ketua partai terhadap presiden, presiden itu tetap paling tinggi dalam konstitusi. Ferguso, itu Megawati, pimpinan partai PDIP. Dia harusnya lebih hebat dong dibanding Jokowi, tapi kok nggak dipilih? Jadi jangan bilang, oh Jokowi itu lebih dikenal karena lewat PDIP. Megawati kurang terkenal apa, orang dia yang punya partai, tapi nggak jadi juga tuh presiden. Kenapa? Karena memang rakyat nggak milih dia. Jadi Jokowi itu terpilih menjadi presiden bukan hanya karena faktor PDIP. Betul PDIP mengusung, betul PDIP memiliki kekuatan yang cukup besar. Tetapi itu tidak menjamin Jokowi menjadi presiden karena dipilih rakyat. Ini terbukti dari apa? Dari kemarin aja lah, nggak usah jauh-jauh ya kalau Megawati. Puan yang kemarin mau nyalon, dia dapat suara nggak? Ternyata tidak, elektabilitas dia kecil. Yang lebih tinggi justru Ganjar. Itu artinya bahwa rakyat Indonesia memilih sosok, bukan hanya karena sekedar dari partai A, B, atau C. Paham Ferguson?